Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisani illa yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bahagia bi Allah taqabbal muttaqin. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bu'atan wa sila. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Pertanyaan mendasar di benak kita adalah apa pesan penting di hari raya Idul Fitri yang harus tertanam di petala hati? Jawabnya adalah apa yang dipesankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 85. Walitu bilul iddata walitu kabbiru wallahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa, yaitu sebulan Ramadan, dan supaya kamu mengagungkan Allah karena mendapatkan petunjuknya, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Mengagungkan Allah dan syukurinya membuat kita optimis dalam menghadapi hidup. Bahkan Rasulullah pernah mengajarkan seorang anak muda yang menyatakan hal yang sangat luar biasa. La ta'yasa minal rizki matahajjaya ru'usakuma fa innal insana yalikuhul ummuhu ahmara laisa alaihi kisratun thumma yarzuquhu Allahu azza wa jalla. Janganlah kamu berdua berputus asa dalam orang bisa selama kepalamu masih bisa bergerak, karena manusia dilahirkan ibunya dalam keadaan merah, tidak mempunyai baju, kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya. Hadis riwayat Ahmad bin Majah. Hadis ini luar biasa menjelaskan bahwa rezeki itu terus diberikan kepada manusia selama kepalanya masih bergerak. Asal masih mau berpikir, insya Allah seorang yang badannya lumpuh pun total pun bisa memperoleh rezeki. Karena itu teruslah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga hadir kesadaran bahwa selain Allah adalah kecil belaka, termasuk persoalan hidup kita. Ingatlah bahwa masalah itu menjadi besar bukan karena urusannya semakin rumit, tetapi karena nyali kita semakin sulit untuk menghadapinya urusan tersebut. Jika semangat kita tetap tinggi, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Meski berupa solusi akan selalu ada selama kita masih bisa menggerakkan. Karena itu sebesar-besar dosa setelah musyrik adalah hilangnya semangat, hilangnya harapan dan putus asa dari rahmat. Ketika seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, apa dosa besar?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Syirku billahi wal iyasu min rohillahi wal qanutu min rahmatillah." Dosa besar itu adalah musyrik dan putus asa dari karunia Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Hadis riwayat Muslim. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallah. Jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Pasca Ramadan adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yani itu untuk mengagungkan Allah atas hidayah yang telah diberikannya kepada kita dan agar kita bersyukur. Maka marilah kita berbesar hati karena membesarkannya, harapan dan percaya diri karena kita hambanya dan kita percaya kepadanya dan memanfaatkan semua positif untuk menyelesaikan segala ujian hidup ini. Tak ada putus asa, tidak ada lagi rasa kecil hati dan ciut nyali, karena kita tahu bahwa itu adalah dosa besar. Mengapa putus asa dinyatakan sebagai dosa besar setelah kemusyrikan? Karena putus asa membuat semua anugerah yang telah Allah berikan berupa kemampuan berpikir, daya imajinasi dan kekuatan raga kita menjadi sia-sia. Potensi diri kita menjadi salah arah, inilah fenomena kesesatan. Qala wa man yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa di rahmat Tuhannya kecuali orang-orang sesat. Surat Al-Hijr ayat 50. Dan kita potensi itu tidak dipergunakan sebaik-baiknya, maka itu adalah kufur nikmat. Sehingga di ayat lain dikatakan bahwa orang yang berputus asa dalam rahmat Allah adalah orang-orang kafir.
Wala tayasu min rohillahi inna la yayasu min rohillahi illal qaumul kafirun. Dan juga kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada putus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bihamdihi. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, mengagung Allah dan mensyukurinya adalah pesan utama pasca Ramadan. Dengan mengagungkannya kita lebih kuat untuk menyelesaikan masalah karena kita sadar selain Allah adalah kecil, dan dengan mensyukurinya maka semua potensi akan kita berdayakan untuk melakukan hal terbaik selama ini. Intinya adalah senantiasa berpikir dan berzikir dalam setiap keadaan. Maka dengan kekuatan pikir-pikir ini, semua yang ada di muka bumi akan bisa kita manfaatkan secara optimal dan tidak sia-sia. Subhanallah. Prinsip ini adalah di dalam Al-Quran. Hanya sayang dalam prakteknya masih terlalu banyak muslimin yang gampang menyia-nyiakan apa yang sebenarnya masih bisa digunakan. Bahkan kalau dipikirkan secara maksimal, sampah pun bisa didaur ulang menjadi hal yang berguna. Bahkan kotoran pun bisa diubah menjadi kompos atau bahkan energi. Alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiada Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka maha suci Engkau, subhanallah. Ayat di atas adalah jaminan ketika orang berzikir dan berzikir, maka akan tumbuh dalam diri sebuah kesadaran dan kemampuan untuk memanfaatkan segala sesuatu kameramen lalu bertindak aman dalam aktivitas ini. Tidak ada yang sia-sia, aman dari api, baik api akhirat maupun api. Produktif safety adalah ciri khas ulil albab. Mari kita buktikan bahwa setelah Ramadan ini kita adalah orang-orang yang produktif, penuh semangat menjadikan segala sesuatu bermanfaat dan membawa keuntungan, karena Allah mencintai mereka yang produktif. Innallaha yuhibbul mu'minal mu'tarif. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang beriman dan berkarya, produktif menghasilkan berbagai kebaikan. Hadis riwayat Tabari. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira wa subhanallahi bu'rata wa asila. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Pasca Idul Fitri ini saat kita ucapkan selamat tinggal pada putus asa dan kesedihan. Selamat tinggal pada lemah semangat dan gampang menyerah. Apapun yang terjadi bagi para pemenang Ramadan haruslah menjadi kebaikan. Inilah pribadi mukmin yang mengagungkan seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman, seluruh perkaranya menjadi kebaikan baginya. Dan seperti ini tidak akan terjadi kecuali pada hari seorang mukmin. Jika dia merasakan kesenangan maka dia bersyukur, dan itu lebih baik baginya. Jika kesusahan menerpanya maka dia bersabar, dan itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Mari kita jadikan diri kita menjadi pribadi yang tegar. Inilah suasana sholat Idul Kejadian Fitri. silih berganti, susah senang datang dan pergi. Tapi semuanya adalah peluang baik. Pada kesenangan ada peluang untuk menggunakan nikmat, dan pada kesulitan ada peluang untuk menghapus dosa. Tegar, pantang menyerah, dan terus fokus pada mewujudkan kebajikan. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa orang mukmin haruslah menjadi orang yang paling jauh dari sifat lemah pendirian. Orang mukmin adalah orang yang paling jauh dari sifat malas. Orang mukmin bukanlah seorang penakut. Mereka bukanlah orang yang kikir, selalu paham akan jati dirinya, tidak pernah hilang kesadaran, tidak terlilit hutang, dan tidak dikuasai oleh lain. Ini Rasulullah ajarkan dalam bentuk doa agar kita mengulang-ulangnya sehingga menjadi prinsip hidup dan terbukti pada diri kita. Ya Rasulullah sallallahu Allahumma inni a'udzubika minal khazil wa kasali wal jubdi wal bukhli wal hari wal haram wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahyal wa mamat. Rasulullah SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah pendirian, sifat malas, penakut, kikir, hilang kesadaran, teliti, terlilit hutang, dan dikendalikan orang lain. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari fitnah ketika hidup dan mati. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa nabiyyina Mustafa Maulana Muhammad. Allahu akbar
kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Jemaah Idul Fitri yang berbahagia, kembali pada semangat yang harus tumbuh pasca Ramadan. Walitukabbirullahi ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yakni untuk mengagungkan Allah atas hidayah yang telah diberikan pada kita agar kita bersyukur dalam rangka memuliakan hidayah dan bersyukur marilah kita dalam segala tindakan kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang apabila ia mengerjakan sesuatu ia mengerjakannya dengan ithon, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Tabrani. Dan yakinlah jika kita melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat, dilakukan sebaik-baiknya dan kita bertawakal kepada Allah, bahkan dari keadaan tidak memiliki apapun, semangat dan sikap mental seperti itu akan mengarahkan diri kita pada pintu rezeki. Dari Umar radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah SAW, segeranya kalian bertawakal kepada Allah dan tawakal yang sebenar-benarnya, pastilah Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki pada seekor burung, pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang pada sore hari dalam keadaan perut penuh. Riwayat Tirmidzi. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pasca Ramadan marilah kita jadikan diri kita orang yang bersemangat dimanapun kita berada. Jangan menjadi orang ria yang hanya produktif ketika dilihat orang banyak saja. Seperti dikatakan sahabat Ali radhiyallahu an, orang yang ria terdapat beberapa ciri. 1, malas jika seorang diri. 2, giat jika di tengah orang-orang banyak. 3, bertambah semangat beramal jika mendapatkan pujian. 4, berkurang frekuensi amalnya jika mendapat celaan. Insya Allah siapapun kita, jika memiliki semangat untuk mengagungkan Allah, memuliakan hidayah dan bersyukur, maka pastilah kehidupannya akan membaik. Dan yakinlah bila Allah masih memberi izin bagi kita merayakan Idul Fitri tahun depan, maka keadaan Anda akan jauh lebih baik dari kondisi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pada akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah untuk mengataskan dan menjauhkan kita dari segala musibah, memberikan kepada kita sabar dan bersyukur. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Amin. Qaribul mujibud da'wat. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana. Amin. Langsung ke terus. Amin. 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 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. Amin. ربنا ولا تحمل علينا Amin. إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Amin. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Amin. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amin. اللهم انصرنا إخواتنا وانصر من ينصرنا واجعلنا وإياهم من عاملين Amin. المخلصين لإقامة الشريعة والخلافة الراشدة على منهج نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. يا أرحم يا أخر الناصرين. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muter aja muter. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sapa ngarep to yo? Puteran. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.